Apa? Baper? Kita nggak akan pernah baper ya. Justru yang baper itu sekarang pendukung 02. Betul. Ya, saya kasih tahu ke kalian semua ya. Yang Kasih tahu, Bang, baper kasih itu tahu, Bang. adalah pendukung 02 ya. Jadi kami masih tempuh jalur yang namanya jalur PT UN ya. Kami juga masih tempuh yang namanya jalur hak angket ya. Jadi kami akan mempertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia siapa pemenangnya ya. Kasih tahu mereka semua pendukung 02. Saya rasa kita semua jangan terlalu cepat mengambil keputusan atau kesimpulan. Betul. Mungkin Harus sabar. sama-sama kami relawan Anies yang khawatir Anies bersatu dengan para penguasa yang akan datang. Ya, kedatangan Anies pada acara kata sambutan Pak Prabowo setelah pengumuman MK itu adalah sebagai beliau menghormati undangan. Ya, memang dalam sejarah yang kita ketahui setiap pilpres tidak ada tuh lawan yang kalah hadir. Tapi itulah seorang Pak Anies Baswedan. Beliau itu hatinya seluas samudra, ya. Yang saya tahu, yang saya amati selama ini akhlak beliau seperti itu. Karena diundang dan dia menghargai sebagai yang sudah diputuskan MK menang, Pak Anies hadir. Bukan berarti beliau berputus atau menyatu. Jadi kita semua harus sabar dulu, tenang dulu sampai ada pernyataan dari Abah Anies bahwa beliau akan masuk dalam kabinet atau bergabung dalam pemerintahan. Disitulah baru kita akan mengambil tindakan, akan mengucapkan say goodbye untuk Pak Anies Baswedan. Tapi kalau Pak Anies konsisten bahwa dia siap berada di luar pemerintahan dan berjuang, bersuara untuk negeri ini bersama rakyat yang memilih beliau, kita akan terus bersama Pak Anies Baswedan. Gampang kan urusannya, bro? Jadi tenang dulu, kalem, jangan emosi dulu ya. Kita dengar pernyataan resmi dari Pak Anies Baswedan, oke? Buat Gen Z kampret pemula yang kemarin Kampret ikutan pemula. nyoblos di pemilu 2024. Kalian tahu apa tentang Pak Anies dan Prabowo? Hajar, Bu, hajar. Kalian tahu apa tentang pengkhianatan? Siapa yang berkhianat dan siapa yang mengkhianati rakyat? Kalian yang kemarin 2019 masih ingusan, sok-sokan memuja-muja Prabowo dan memaki habis-habisan Pak Anies. Makanya kalau nyari berita itu yang akurat, yang diyakini kebenarannya. Kalian nggak tahu, kami dulu militan Prabowo di pemilu 2019. Dia dulu pernah berkata, dia dulu pernah membuat statement, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat Indonesia. Tapi dia berkhianat, kawan. Kami, rakyat Indonesia, tenggelam dalam penderitaan. Dia malah timbul di istana menjadi Menteri Pertahanan. Buat kami, Prabowo itu seorang pengkhianat karena dia telah berkhianat pada kami, rakyat Indonesia. Salam perubahan. Merdeka. Hai, saya ucapkan selamat buat Jokowi. Selamat ya, Anda udah menang. Untuk sementara sih, Untuk sementara. nanti enggak hak angket kemenangan ini masih belum full, ya kan? Yang saya bongkar sekarang bukan kemenangan seorang Jokowi yang menjadikan seorang Prabowo menjadi presiden. Yang aku bongkar sekarang, seorang Prabowo ini
Takut banget. Di balik kemenangannya ada ketakutan. Ketakutannya apa? Sekarang Prabowo sudah membetengin nih. Makanan yang masuk harus ini, obatan yang masuk harus dicek. Ini pertarungan nih antara Prabowo sama Jokowi. timnya Prabowo sama timnya Jokowi. Mana yang ini? Soalnya makanan yang masuk harus dijaga. Takut ada timnya Jokowi yang memasukkan sesuatu. Itu yang ditakutkan. Kan berbahaya. Di balik kemenangannya Prabowo ada sesuatu, ketakutan. Pendukungnya pada bahagia. Padahal pendukungnya ini gak tahu kalau yang di atas ketar-ketir. Sampai gak gue 1 tahun? Sampai gak gue ini? Sampai gak gue ini? Ya kan? Gue metong gak? Kalau metong secara wajar gak apa-apa. Yang ditakutkan metong yang tidak wajar. Salam waras. Dan aku yakin Prabowo tidak mau kemudian menjadi orang yang seperti kambing congek gitu ya, yang kemudian menurut aja pada apa yang diinginkan oleh Jokowi. Sampai detik ini memang Prabowo selalu mengatakan dia tunduk kepada presiden karena dia memang masih posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Nah, itulah berbagai respon netizen terkait dengan apa yang menjadi komentar dari pendukung 02 yang menganggap bahwa Pak Anies bergabung di kubu Prabowo Gibran. Saya kira kita tersendiri bahwa pendukung 02 ini selalu gegabah dalam menilai sesuatu, nilai dari lawang politik yang ia dukung. Saya kira itu tidak mengherankan lagi. Kenapa? Karena kerap kali pendukung 02 ini selalu menebar fitnah, menuduh yang tidak-tidak tentang Pak Anies, karena memang rasa dengki dan kekesalannya terhadap Pak Anies yang tidak kita tahu apa sebab dan akibatnya, sehingga mereka ini benci terhadap beliau, sehingga apapun yang dilakukan oleh Pak Anies tetap salah di mata mereka. Nah, dengan hujatan-hujatan yang dilayangkan oleh para pendukung 02 ini terhadap Pak Anies, ternyata mendapatkan respon yang sangat keras dari pengagumnya Pak Anies. Saya kira cukup telak apa yang menjadi respon para netizen ini atau pengagumnya Pak Anies ini, dan bahkan netizen mengatakan bahwa kampret baru dan masih ingusan. Saya kira memang cocok untuk dikatakan seperti itu karena sikapnya dan pola pikirnya saya kira masih labil. Sangat mudah menilai seorang yang dia tidak tahu kebenarannya seperti apa, seperti yang dilakukan oleh pendukung 02 tadi ini, menilai Pak Anies yang tidak-tidak, padahal Pak Anies ini menghadiri acara tersebut karena sebuah undangan. Itu artinya Pak Anies sangat menghormati siapapun yang mengundang beliau. Saya kira ini sikap yang sangat luar biasa dan Pak Anies betul-betul menjadi orang yang wajib untuk dikagumi karena sikapnya yang begitu dingin, sabar menghadapi apa yang menjadi kecurangan-kecurangan lawan. Nah, kemudian isu-isu yang beredar yang disampaikan tadi pengamat politik dan netizen bahwa Pak Prabowo tidak mudah untuk diperbudak oleh Jokowi. Beliau terlihat patuh terhadap Jokowi karena dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saya kira seperti itu alasannya, dan akhir-akhir ini entah kabar ini valid atau tidak bahwa Prabowo sangat was-was menjaga pola makannya karena dia mencurigai apa yang menjadi pergerakan-pergerakan Jokowi ke depannya, mengingat bahwa Jokowi memang begitu sangat ambisius terhadap kekuasaan dan besar kemungkinan apa yang menjadi ketakutan Prabowo bisa terjadi. Dan hal ini akan membuat perpolitikan di negeri ini semakin menarik. Kedepannya akan semakin seru untuk kita saksikan seperti apa modelnya. Mungkin saja ada pertarungan antara Pak Jokowi dan juga Prabowo. Menarik untuk kita nantikan. Bagaimana ending dari semua ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira saya terlalu lama untuk ngoceh dan
Saya kira itu tidak baik untuk sahabat-sahabat karena jangan sampai menimbulkan rasa bosan. Dan itu sangat berbahaya karena saya tidak ingin membuat sahabat-sahabat jadi bosan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.